Keputusan nomor 188 garis datar 02 garis datar 14 garis datar 13 garing PHPU titik DPR garis datar DPRD strip 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 diajukan oleh nama Haja Maryatin SPD. Dalam hal ini merupakan permohonan perseorangan dari Partai Demokrat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mahbob MHMCN dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 60 dan seterusnya bertanggal 29 April 2004 memberikan kuasa kepada Dr. Petrus P. Eli SH MH PhD dan kawan-kawan adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Abdullah Arif Budiman dalam hal ini merupakan pihak terkait perorangan dari Partai Demokrat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 April 2023 serta surat kuasa khusus dan seterusnya bertanggal 20 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mahbob SHMHCN dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait 1.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 2. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3. Pertimbangan hukum 3.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Kewenangan mahkamah 3.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara akuo. Kami ulangi, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi 3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian eksepsi pihak terkait mengenai permohonan tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang dan seterusnya selanjutnya dianggap telah diucapkan pada 3.7 dalam pokok permohonan dalam eksepsi 3.8 menimbang bahwa pihak terkait mengajukan eksepsi antara lain bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat perbedaan objek sengketa dalam perkara akuo dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3.9 menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan eksepsi pihak terkait tersebut di atas, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terkait permohonan pemohon setelah membaca dengan seksama petitum permohonan pemohon telah ternyata yang dimohonkan oleh pemohon adalah permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1098 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Maret 2004 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diucapkan di atas, menurut mahkamah telah ternyata apa yang dicantumkan dalam perihal permohonan yang dicantumkan dalam posita permohonan adalah tidak sama dengan petitum. Dalam hal ini, pada bagian perihal permohonan dan posita permohonan, pemohon mencantumkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2004, sedangkan pada bagian petitum angka 2 pemohon mencantumkan keputusan KPU nomor 1098 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024. Dengan fakta tersebut, telah terdapat ketidaksesuaian antara keputusan KPU yang dikemukakan pada bagian perihal dan posita permohonan dengan yang dikemukakan pada bagian petitum. Oleh karena itu, terdapat fakta yang saling tidak bersesuaian tersebut. Tidak ada keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya, serta tidak mempertimbangkan pokok permohonan pemohon lebih lanjut. 4. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.9 dianggap dibacakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya.
dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11:22 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Muhammad Reza Winata sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak.